Bismillahirrohmanirrohim, Sampurasun. Kalimat pembuka itu meluncur dari sosok Putri Karlina. Namun, apa yang menyusul setelahnya bukanlah sekadar sapaan hangat seorang wakil Bupati Garut. Diunggah melalui akun TikTok pribadinya, sebuah pengakuan jujur atau mungkin sebuah kegelisahan yang tertahan kini memicu gelombang diskusi di tengah publik. Pemicunya jelas, rapor merah pariwisata Garut Selatan. Kasus pungli yang kembali mencuat di Sayang Helang hingga Santolo membuat Putri Karlina berdiri di depan kamera, meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat, bahkan kepada Gubernur Jawa Barat. Namun, di balik permohonan maaf itu, terselip sebuah pengakuan yang menusuk jantung birokrasi, keterbatasan wewenang. Dan kami juga memohon maaf selaku pemerintah daerah kepada Pak Gubernur Jawa Barat, bahwasanya lagi-lagi Garut kembali menjadi rapot merah bagi Jawa Barat, dan hal ini sangat kami sesali. Hal ini menjadi evaluasi besar bagi kami. Izin menjelaskan, saya sejujurnya sebagai wakil bupati sangat setuju dan sangat mendukung dengan visi Pak Gubernur untuk mewujudkan wisata Jawa Barat yang hebat, yang istimewa, terutama dalam 5 tahun kepemimpinan kami. Dari awal saya sudah sering menjelaskan kepada rekan-rekan pemerintah daerah, dan juga mungkin teman-teman sudah pernah mendengar sendiri bahwasanya saya selalu mengendorse, saya selalu mengencourage terkait dengan pembangunan wisata Kabupaten Garut. Kita punya gubernur yang luar biasa visioner dengan pemikiran-pemikiran hebatnya, yang saya ingin sekali melaksanakan apa yang menjadi visi Pak Gubernur, terutama di Kabupaten Garut, Jawa Barat, karena bagaimanapun Garut itu adalah wilayah Jawa Barat yang harus ikut mengistimewakan Jawa Barat. Hanya saja saya terbentur dengan posisi dan wewenang saya sebagai wakil bupati. Walaupun sebagai subjektif saya sendiri, saya adalah menantunya Pak Gubernur, tapi tetap saya terbentur dengan wewenang saya sebagai wakil bupati. Publik membaca ini bukan sekedar urusan pungli. Di tengah isu 2 matahari yang menyelimuti kursi kepemimpinan di Garut, pernyataan Putri seolah mengonfirmasi adanya sekat yang menghalangi langkahnya. Ia menyebut nama-nama bupati di Jawa Barat, Om Zain di Purwakarta, Dr. Wahyu di Cianjur, hingga Bu Citra di Pangandaran. Sebuah perbandingan yang lugas. Ia ingin setegas mereka, ia ingin bergerak senyata mereka. Sebenarnya keinginan saya yang sangat saya inginkan, saya ingin menjadi sehebat Om Zain, Bupati Purwakarta. Saya ingin menjadi Pak Dr. Wahyu, Bupati Cianjur, bahkan yang sering berseliweran di FYP saya iri sekali. Saya ingin jadi Bu Citra, seperti Bu Citra, Bupati Pangandaran, yang turun bisa melakukan ini, itu bisa mengeluarkan kelugasan dan ketegasan secara nyata, melaksanakan apa yang menjadi visi Pak Gubernur, apa yang menjadi perintah dan amanah Pak Gubernur untuk dilakukan di Jawa Barat secara nyata, tegas, lugas. Kalimat ini adalah kode. Sebagai wakil bupati, ia mengaku kerap melangkah melebihi kapasitasnya. Namun, seringkali terbentur tembok kebijakan utama. Ada kekhawatiran untuk dianggap offside, sebuah istilah olahraga yang dalam politik berarti ancaman terhadap harmoni kekuasaan. Menariknya, dimensi personal ikut berkelindan. Sebagai menantu dari Gubernur Jawa Barat, Putri secara terbuka mengungkapkan rasa sungkan, bahkan rasa malu, karena belum mampu mewujudkan visi besar sang ayah mertua di tanah Garut. Ini bukan lagi sekadar soal administrasi negara, tapi soal integritas personal yang dipertaruhkan di ruang publik. Namun sekali lagi terbentur. Kalau saya terlalu tegas di lapangan, pertama, saya bukan pemilik kebijakan utama. Yang kedua, saya khawatir akan menjadi gerakan yang offside, yang justru akan menimbulkan kritik selanjutnya. Maka dari itu saya juga nggak enak ya ke mertua sendiri gitu. Belum bisa mewujudkan, saya juga malu. Tapi yang jelas Pak Gubernur, suami saya selalu, Pak Gubernur selaku ayah mertua saya, suami saya selaku anak beliau juga selalu memberikan dukungan moral, advice, dan jangan khawatir, insya Allah selalu
saya secara pribadi memberikan yang terbaik. Kini, publik melihat drama dua matahari ini bukan lagi sekadar isu burung. Putri Karlina telah melempar bola panas. Ia memilih menjadi martir yang mengaku malu untuk menyindir mereka yang seharusnya merasa lebih malu, namun tetap tegak berdiri di balik meja kekuasaan. Jika sang wakil sudah berani bicara tentang keterbatasan, maka pertanyaannya kini, akankah sang pemegang kebijakan utama tetap bergeming, ataukah sindiran ini akan menjadi awal dari sebuah tsunami politik di Kabupaten Garut?